Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 2, akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi persuasif digital. Sebelum kita mulai ke pembahasan, perkenalkan saya Arina Dini Fitria bersama rekan-rekan saya Gisafira Aisyah Pitaloka, Andidita Marsaliza, dan Muhammad Febrian Ari Putra. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita akan menonton tayangan video mengenai Indra Kents terlebih dahulu. Hai, saya Indra Kusuma. Saya adalah seorang trader di Binary Option. Saya memulai trading di awal tahun 2019 tanpa basic apapun, karena background saya sebenarnya adalah seorang penyanyi, seorang musisi, dan hanya karyawan biasa. Saya mulai trading di awal tahun 2019, dan sekarang beberapa bulan kemudian, akhirnya saldo di akun trading saya telah mencapai lebih dari 400 juta rupiah, dan bahkan saya telah melakukan penarikan dana lebih dari 100 juta rupiah. Berbekal hasil dari trading, akhirnya saya bisa mengumpulkan cukup modal untuk memulai bisnis dan usaha saya sendiri, bahkan saya bisa menyewa kantor dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dulunya, saya hanyalah seorang karyawan biasa yang menerima gaji, tetapi sekarang, saya bahkan bisa menggaji orang lain berkat hasil dari trading saya. Sekarang, saya akan menjelaskan kepada Anda apa maksudnya trading di Binary Option. Sebenarnya, Binary Option ini sendiri adalah sebuah instrumen perdagangan online yang memungkinkan kita untuk melakukan sebuah transaksi perdagangan, yaitu jual beli pada suatu nilai aset mata uang. Kita akan mendapatkan profit atau keuntungan dari komisi yang dibagikan kepada kita. Di Binary Option ada banyak sekali aset-aset yang dapat kita perdagangkan, mulai dari mata uang kripto, euro, USD, sampai dengan Jepang Yen, bahkan aset-aset lain seperti emas dan nilai-nilai perusahaan dapat kita transaksikan di Binary Option. Oke, lantas bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit dan keuntungan dari perdagangan tersebut? Tugas kita adalah memprediksi pergerakan nilai mata uang, naik turunnya sebuah aset. Ketika prediksi kita benar, maka kita akan diberikan komisi berdasarkan nilai aset tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Saya telah Boleh? Oke, setelah menonton tayangan video mengenai Indra Kents tersebut, mari kita lanjut ke pembahasan. Boleh di next? Next. Oke. Pertama ini mengenai latar belakang. Awal dari perkembangan komunikasi digital sendiri dari adanya teknologi seperti komputer, laptop, handphone, dan internet, dan lainnya. Kemudian komunikasi saat ini menjadi efisien dan juga efektif. Begitu pula dengan pola komunikasi saat ini telah mempengaruhi nilai-nilai sosial yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah menjadikan sistem digitalisasi yang telah berkembang pesat dalam aktivitas manusia, termasuk dalam komunikasi persuasif. Begitu pula dengan periklanan yang mengalami perubahan dari adanya sistem digital ini. Dalam periklanan, terdapat cara untuk membujuk audiens agar memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk yang sedang ditawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marshall. Oke, terima kasih Dini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang urgensi untuk mempelajari tema terkait. Poin pertama yaitu daya jangkau akses yang diberikan lebih bersifat digital sehingga menghadirkan koneksi yang juga lebih luas. Poin kedua yaitu dapat membujuk audiens yang dituju dengan etis dan dengan memberikan prospek yang baik. Pada poin ketiga yaitu dapat melakukan identifikasi audiens yang dituju dengan tepat. Pada poin keempat, dapat melakukan pendekatan dengan berbagai karakteristik dari audiens. Mohon dilanjutkan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang teori dan konsep. Teori yang kita angkat untuk tema terkait yaitu teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial sendiri merupakan salah satu teori yang terdapat di dalam studi komunikasi. Teori penilaian
Social craft dimaknakan sebagai suatu teori yang menyatakan munculnya perubahan sikap individu yang terjadi setelah individu tersebut memberi interpretasi atau pandangan pribadi terhadap suatu hal, isu, atau fenomena yang terjadi di sekitarnya. Perubahan sikap tersebut diawali dengan adanya pengamatan secara kognitif terhadap objek tertentu yang dilakukan oleh individu. Kemudian, ia berupaya untuk menyaring informasi yang diterimanya. Dalam hal ini, individu yang telah mempertimbangkan dan menilai suatu persoalan cenderung dapat membandingkan berbagai sudut pandang secara rasional. Selanjutnya itu komunikasi. Komunikasi menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti hidup dalam bermasyarakat dan tentunya saling berinteraksi juga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dini. Kepada Dini, dipersilakan. Oke, terima kasih, Marsha. Terus selanjutnya yaitu mengenai perkembangan dari komunikasi persuasif. Komunikasi digital ini memang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Komunikasi saat ini sangat efisien dan juga efektif. Begitu pula dengan pola komunikasi juga mempengaruhi nilai sosial yang ada. Komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang dimana bertujuan mempengaruhi pemikiran dan juga pendapat orang lain agar menyesuaikan pendapat dan juga keinginan dari keinginan komunikator atau pembicara tersebut. Menurut Bettinghouse pada tahun 1973 mengatakan bahwa persuasif merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi pemikiran dan juga perbuatan seseorang atau juga hubungan aktivitas antara seorang pembicara dan juga pendengar yang dimana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara panca indera, pendengaran telinga dan juga penglihatan mata. Komunikasi persuasif ini dapat diartikan dengan kata lain sebagai proses yang mengajak orang-orang sekitar. Tujuan dari memujuk ini ialah untuk mengubah sikap, keyakinan, dan juga pendapat yang sesuai dengan keinginan dari pembicara. Kemudian ada perkembangan dari komunikasi persuasif digital. Dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan sehingga menciptakan berbagai macam jenis teknologi. Kemudian hadir dengan istilah teknologi digital yang merupakan perkembangan dari teknologi analog menjadi teknologi digital yang memiliki gelombang sinyal dengan baik yang menggunakan internet. Salah satu dari teknologi yang dekat dengan kita yaitu smartphone. Melalui smartphone, kita mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi dari berbagai platform seperti media sosial. Media sosial ini merupakan platform digital yang dapat mempermudah kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Melalui gambar maupun video yang ada di media sosial, pengguna dapat mempersepsikan dirinya. Sangat beragam informasi yang kita terima ini melalui media sosial. Begitu pula dengan perikanan yang terus mengalami perubahan dalam proses mempersuasinya. Masyarakat dapat memberikan pandangannya mengenai fenomena-fenomena tertentu yang melalui media sosial. Media sosial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, salah satunya dalam bidang bisnis. Masyarakat dengan mudahnya memperkenalkan usaha bisnisnya melalui media sosial. Sebagai pengguna media sosial, masyarakat juga memiliki caranya sendiri dalam menyampaikan pesan dan sifatnya dapat mengubah pandangan orang lain. Kemudian digitalisasi ini telah berkembang pesat dan saling beriringan dengan kebutuhan aktivitas manusia, termasuk dalam komunikasi persuasif. Begitu pula dengan periklanan yang mengalami perubahan dari adanya sistem digital ini. Dalam periklanan terdapat cara untuk membujuk audiens agar memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Iklan telah dilakukan dengan berbagai cara melalui media sosial dengan teknik yang semakin modern. Ini iklan tidak hanya melalui media massa, cetak, iklan juga dapat dilakukan melalui media sosial yang penggunanya saat ini sangat banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gisha Fira. Oke, terima kasih Dini. Oke, awalnya Indra Kents ini merupakan seorang content creator sekaligus pengusaha dan seorang trader dari aplikasi binary option atau disebutnya Binomo. Awalnya, Indra Kents itu membuka pelatihan khusus untuk menjadi seorang trader yang sukses.
Lalu, ia bercerita melalui YouTube-nya terkait dirinya yang baru mengenal platform trading, yaitu binary option pada tahun 2018 lalu. Ia sering membuat konten terkait edukasi saham, kripto, dan binary option. Konten-konten tersebut juga terus berkembang sampai akhirnya menembus 1 juta subscriber. Di tahun 2019, Indra Kents pernah menyatakan aplikasi Bonomo itu sudah legal. Namun nyatanya statement tersebut diubah pada tahun 2020 dan ia mengatakan bahwa aplikasi Binomo itu ternyata masih ilegal dan belum terdaftar di Bapepti serta belum diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Diketahui juga bahwa Indra Kents ini merupakan salah satu afiliator dari platform aplikasi binary option atau Binomo. Afiliator itu tugasnya mempromosikan serta mengajak para subscribernya atau para fans-fansnya untuk investasi melalui binary option dengan iming-iming memberikan jumlah jaminan profit yang besar. Indra Kents ditetapkan sebagai afiliator yang mendapatkan keuntungan sebesar 60-70% dari kerugian investor. Lalu setelah membuat para rugi korban investor dan mempromosikan aplikasi ilegal ini, Indra Kents ditangkap pada bulan Februari 2002 lalu. Ia terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Dari analisis kasus ya, menurut deskripsi seperti analisis kasus yang di atas, menurut deskripsi kasus, hal yang dilakukan Indra Kents ini termasuk dalam komunikasi persuasif digital. Ia mengajak orang-orang untuk mengikuti investasi bodong, dan sekaligus ia terus memamerkan profit-profit dari trading agar pengikutnya tergiur. Terus juga Indra Kents memiliki ciri khas terhadap dirinya yang sering mengatakan, "Wah, murah banget." Jargon tersebut menjadikan daya tarik orang-orang agar memiliki kehidupan yang mewah seperti apa yang selalu dipamerkan Indra Kents melalui sosial medianya. Kasus ini itu menggunakan teori penilaian sosial. Teori ini juga dapat mempengaruhi seseorang dalam menanggapi suatu pesan melalui pesan-pesan komunikasi yang telah disampaikan. Dikaitkan juga dengan kasus Indra Kents bahwa teori penilaian sosial ini menunjukkan bahwa khalayak itu cenderung lebih percaya dan mudah terpengaruh terhadap orang-orang yang kerap memamerkan kehidupannya beserta kekayaan hartanya melalui berbagai platform media sosial dengan menyampaikan bahwa orang tersebut itu bisa meraih kekayaannya dengan secara instan dan mudah. Lanjutnya akan dilanjutkan oleh Brian. Oke, next. Oke semua, pada kesimpulan ini yang kita ambil adalah komunikasi persuasif merupakan suatu komunikasi yang dimana bertujuan untuk membujuk atau mengajak seseorang dalam hal konteks apapun. Komunikasi persuasif inilah yang dilakukan Indra Kents agar untuk mengajak masyarakat di Indonesia melakukan trading seperti dirinya. Komunikasi persuasif yang dipakai Indra Kents ini berjalan dengan sangat berhasil. Dengan tipu daya yang dilakukan, yaitu memamerkan hasil yang ia dapat di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Indra Kents berhasil menipu korban agar bisa seperti dirinya. Jika dikaitkan dengan teori penilaian sosial, kasus Indra Kents ini berpengaruh dengan sudut pandang masyarakat mengenai dirinya dan juga trading di binary option atau binomo. Sehingga mereka dapat melakukan pertimbangan terhadap informasi yang diterima olehnya. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.